Melihat Eliano yang gak cuma jadi cadangan, bahkan gak masuk ke skuad utama timnas Indonesia, dan hanya bisa menyaksikan pertandingan dari bangku penonton bersama Ivar Jenner yang memang gak main karena akumulasi. Pelatih Shin Tae-yong mendapatkan cukup banyak sorotan dan tekanan kali ini. Netizen tak sedikit yang mempertanyakan keputusan Coach Shin yang gak memasukkan nama Eliano di daftar skuad tim, padahal ia sudah dipanggil timnas. Di mana sialnya, Coach Shin justru mengeluarkan pendapat yang sedikit kontroversial menurut kami saat menyebut jika Eliano tak cukup baik. Jika melihat pengalaman track record hingga posisinya sebagai pemain Pexwole, jawaban Coach Shin tentu tak masuk akal. Bagaimana bisa pemain seperti Eliano nggak cukup baik masuk skuad timnas Indonesia, yang mohon maaf masih diisi pemain yang secara kualitas dan pengalaman di bawah Eliano? Ya betul ya guys ya, jadi memang kan sebenarnya kita semua nih ya supporter timnas Indonesia terkejut ya dengan berita bahwasannya Eliano dicoret untuk yang kedua kali guys. Kita pikir hanya di China kemarin karena itu dengan isu karena dia cedera ya kan, jadi kita pun oke-oke aja. Tapi nyatanya setelah dia dipanggil sama Coach Shin Tae-yong untuk membela timnas Garuda untuk perlawanan Jepang, akhirnya ia dicoret lagi guys. Dan nggak tahu ya kan, si Eliano ini kan bermain di Eredivisie, di mana itu adalah pemain klub Liga Belanda yang sangat-sangat diperhitungkan di Belanda ya guys ya. Dan kalau kita melihat catatan daripada Eliano ini, dia banyak sekali menciptakan gol ya. 19 gol telah ia ciptakan di Eredivisie di klubnya begitu guys. Oke, lanjut. Hal inilah yang kemudian memunculkan perdebatan, termasuk jangan-jangan nih Ole bisa aja jadi cadangan nanti. Lantas, apakah yang terjadi? Berikut ulasan selengkapnya. In glistening prose, river bends, murmur tales it is known. Sunrise paints hope with tender strokes, nature's canvas on which life is sown. Clouds drift by, sharing thoughts. Datang jauh-jauh dari Belanda untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia yang membutuhkan tenaganya demi membantu timnas bertarung di kompetisi Asia. Betul. Eliano mungkin tak akan menyangka jika dirinya harus tersingkir dari skuad timnas dan hanya bisa menonton pertandingan timnas dari bangku penonton. Ya, tidak adanya Eliano di bench pemain timnas sendiri tak terlepas dari keputusan pelatih tim Garuda Coach Shin yang tak memasukkan nama Eliano ke dalam skuad timnas Indonesia. Dan itu sudah terjadi di 2 laga terakhir. Mulai dari laga kontra China di mana kita kalah 2-1, dan terbaru kembali terjadi di laga kontra Jepang saat Indonesia kalah dengan skor 4-0. Nah, juga ada informasi bahwasannya PSSI juga bingung ya dengan situasi ini gitu ya. Jauh-jauh ini kan permintaan Shin Tae-yong, bukan permintaan PSSI sebenarnya. Ini permintaan Coach Shin Tae-yong. Maksudnya si Eliano ini pastinya kan pemain yang punya punya kelas yang bagus gitu ya. Jadi PSSI kan hanya mewujudkan aja gitu apa yang dimau oleh Coach Shin Tae-yong, tapi pada akhirnya kenapa ia dicoret gitu loh. Dia udah capek-capek disumpah gitu ya, istilahnya menjadi warga negara Indonesia, dan dia siap membela Indonesia dengan tenaga, pikiran, dan jiwa raganya, tetapi dia tidak diberikan kesempatan bermain seperti itu guys. Ya, banyak pihak-pihak yang menyayangkan ya keputusan dari Shin Tae-yong ini. Meski begitu, Eliano coba untuk tegar. Dari berbagai sorotan kamera, kita bisa melihat bagaimana Eliano coba untuk menyembunyikan kesedihannya. Meski kita tahu itu tak bisa ia lakukan. Turun ke lapangan untuk mengikuti momen emosional bersama para pemain lain, lihatlah momen saat dengan respect Eliano menyalami para pemain yang ada di lapangan.
Wind carries tales from roots to skies' ears. Night's blanket covers dreams in moonbeam light. Pebbles chuckle at the river's slow glide. Berjalan sendirian, dengan kedua tangannya digenggam di depan. Kalau menurut pembacaan gerak tubuh, momen atau gaya berjalan Eliano ini menggambarkan jika dirinya tengah merasa canggung, gelisah, atau tidak yakin. Iya bener ya, kita bisa ya lihat dari kamera ini ya guys ya, bahwasannya memang Eliano terasa sangat berbeda ketika dia baru datang ya, dengan pemain-pemain yang ceria gitu ya. Tiba-tiba kita harus melihat dia dengan wajah yang sangat sedih gitu ya, dari gerak tubuhnya juga nampak ya. Ya semoga kita doakan lah ya, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya melawan Arab Saudi dia bisa diturunkan ya oleh Coach Sintayong. Dan ini harapan masyarakat Indonesia loh, Coach Sintayong ya. Mudah-mudahan Eliano diberikan kesempatan untuk membela Indonesia di kontra Indonesia melawan Arab Saudi besok, seperti itu. Sederhananya, berjalan dengan menggenggam tangan di depan adalah cara menenangkan diri atau mengalihkan rasa tidak nyaman. Atau momen berikut ini, di mana ia sendirian berjalan di area hotel. Dalam sebuah cerita, Eliano bahkan dijelaskan mondar-mandir sendirian di area hotel, duduk dan bolak-balik. Sebelum salah satu akun yang menjelaskan momen tersebut menghampiri Eliano dan berbincang sambil meminta foto. Begini ceritanya. Hai, aku stay di Fairmont juga. Jam 12 malam tadi Eliano sendirian gitu di lobi. Karena emang aku pun lagi ngobrol sama temen di lobi, terus sempat merhatiin Eli lama banget, cuma bolak-balik duduk terus diri. Jadi aku samperin buat sapa dia. Terus aku ngobrol, tanya-tanya sebentar sama minta foto, karena pemain yang lain setelah dinner langsung masuk room. Tapi kalau dia enggak, mungkin ada rasa kecewa di mukanya, tapi Eli bilang kok dia tetap tulus bela timnas Indo walaupun dia harus ngalah di beberapa pertandingan ini. BTW, Eliano aslinya ramah banget ya, bahkan dia pasang muka senyum selama kita ngobrol, walaupun dari mata nggak bisa dibohongin, tulis akun Asya. Sial, usai laga saat Coach Shin ditanya soal keputusannya tak memasukkan nama Eliano di daftar skuad timnas, Sintayong justru mengatakan jika Eliano tak cukup baik. Ia menilai Eliano tak baik untuk masuk skuad, di mana tentu saja ini menimbulkan banyak perdebatan. Gimana bisa Eliano nggak cukup baik masuk timnas Indonesia? 엘리아노에 대해서는 뭐 아직 옛날에 대해서는 우리 팀에서 경기 뛸 수 있는 아직 스포츠에서 배울 수 있는 부분이 아니다. Mendengar jawaban itu, kami pun terkejut. Pasalnya, jika melihat pengalaman Eliano hingga posisinya saat ini yang berada di tim Eredivisie Pexwolle, agak-agak masuk akal menyebut Eliano nggak cukup baik sehingga ia tak dimasukkan ke skuad timnas. Betul ya guys ya, masa Eredivisie masa Liga Indonesia bisa lebih hebat daripada Eredivisie, padahal kalian tahu sendiri Liga Indonesia itu kualitasnya seperti apa dan Eredivisie juga kualitasnya seperti apa ya. Antaranya kan Sintayong itu bisa membaca pengalaman ya. Kenapa dia kemarin itu diajak untuk bergabung di timnas, kan karena memang sudah ada kesepakatan dan sudah melihat performa dari Eliano ini yang sangat-sangat apik dan bagus ya di klub di Belanda, seperti itu ya guys ya. Ya semoga aja ya, harapan kita semua ya, ada solusi untuk ini agar Eliano ini bisa segera dimainkan ya guys ya, apalagi melawan Arab Saudi. Dan kemungkinan beberapa pemain yang kemarin performanya berkurang karena sudah kelelahan atau ada yang cedera karena perlawanan terhadap Jepang ya kemarin yang cukup sengit. Kemungkinan mudah-mudahan kita doakan semua si Eliano bisa membuktikan ya di harapan kita semua dia dimainkan, dia bisa membuktikan di lapangan bahwasannya dia memang berkualitas dan bisa dipercaya untuk membela Indonesia. Oke, sampai di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini ya guys ya.